Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kembali lagi teman-teman bersama saya Mita Mawaddah, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, kali ini Mita pengen sharing terkait ayat akidah juga. Mungkin sebelumnya pernah ya sharing terkait ayat akidah, tapi kali ini dari surat yang berbeda, yakni surat Ibrahim ayat 24 sampai 28 dan surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Oke, bismillah kita mulai dari pembahasan surat Ibrahim dulu ya, ayat 24 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Shadaqallahul azim. Nah, pada surat Ibrahim ayat 24 sampai 28 ini yang mengandung ayat akidah gitu ya. Artinya di sana merupakan ayat-ayat yang mampu menguatkan akidah kita. Di sana Allah menjelaskan terkait orang-orang mukmin itu sebenarnya seperti apa dan orang-orang kafir itu sebenarnya seperti apa, dan Allah menjelaskan berdasarkan perumpamaan. Nah, perumpamaannya apa? Yaitu perumpamaan pohon. Jadi kalau misalnya orang baik itu seperti pohon yang baik dengan akar yang kuat, bentuk yang bagus, manfaat yang nggak ada habis-habisnya, yang selalu berbuah, kemudian apa ya, bentuk pohon yang menjulang tinggi, seakan-akan seperti mencapai langit kayak gitu. Nah, di situ Allah ngejelasin ya, bahwa akar yang kuat dan kokoh tersebut itu perumpamaan seperti orang-orang mukmin yang kuat akan kalimat Allah gitu ya. Jadi kalimat Allah itu sama dengan apa ya, kalimat kan tadi deh kalimatan thayyibatan. Nah, kalimatan thayyibatan itu seperti kasyajaratin thayyibah gitu. Jadi kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik gitu. Nah, akarnya kuat gitu ya, mohon maaf gitu. Jadi kalimat yang baik gitu, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik yang akarnya kuat gitu ya, kemudian bentuknya bagus seperti tinggi, seperti seakan-akan menjulang ke langit gitu ya. Kemudian buahnya dan manfaatnya itu nggak ada habis-habisnya kayak gitu. Nah, kalimat yang baik itu apa? Kalimat yang baik itu la ilaha illallah gitu ya. Nah, tiada Tuhan selain Allah gitu. Jadi di dalam diri orang mukmin itu kuat terhadap kata la ilaha illallah. Dari dia hidup sampai dia mati gitu ya. Dari dia hidup sampai dia mati, sampai dia dalam kehidupan akhirat itu dia kuat akan kata la ilaha illallah gitu ya. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sesembahan yang berhak diibadati selain Allah kayak gitu. Nah, di sini para mufasir gitu ya. Para mufasir itu apa ya? Secara linear itu satu pendapat gitu. Tapi ada beberapa mufasir yang memiliki pandangan berbeda, tapi bukan pandangan apa ya, bukan pandangan inti gitu, bukan pandangan primernya gitu, tapi hanya pandangan orang-orangnya. Contoh seperti ini. Kalau dalam tafsir Al-Maraghi gitu dan tafsir lainnya itu sepakat gitu ya, sepakat bahwa
di sini Allah menjelaskan tentang kalimat yang baik dan pohon yang baik kayak gitu. Nah, kalau, kalimat yang buruk dan pohon yang buruk juga itu perumpamaan juga kepada orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau menurut, eee, tafsir Al-Maraghi gitu, di sini Allah memberikan pendidikan Islam, terkait akidah gitu, bahwa kita sebagai, muslim gitu ya, sebagai muslim harus, harus mampu mencapai, tahap mukmin dan muhsin gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai muslim ya harus taat kepada Allah gitu ya. Kemudian, harus pokoknya itu harus patuh, akidahnya kuat, nggak apa ya, nggak bengkok gitu. Jadi lurus gitu ya, akidahnya lurus, akidahnya kuat kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya akidah udah kuat, pasti tingkah laku, akhlak, dan lain sebagainya itu, eee apa ya, sejalan dengan akidahnya gitu. Nah, makanya dalam hal ini kenapa Al-Mawardi itu menjelaskan bahwa bahwa hal ini itu, merupakan pendidikan Islam gitu. Karena dalam hal ini yang dilibatkan untuk orang mukmin itu untuk orang muslim itu benar-benar menjadi orang yang beriman, yang memiliki akidah yang kuat itu bukan hanya akal, tapi juga ada nurani gitu, hati gitu. Jadi ada, nalar, dan hati nurani gitu. Karena kalau misalnya akal aja itu nggak cukup teman-teman. Allah memberikan modal kita akal untuk berpikir gitu ya. Tapi ketika kita membaca Al-Qur'an dan memaknai Al-Qur'an hanya mengandalkan akal tanpa mengandalkan hati nurani, maka bisa saja, apa yang kita pahami atau pendapat yang kita ambil itu bengkok kayak gitu. Kenapa bengkok? Karena kita hanya mengandalkan akal tanpa mengandalkan hati nurani. Betapa banyaknya ya teman-teman, tanpa dipungkiri gitu, betapa banyaknya orang-orang mempelajari Al-Qur'an, tapi untuk merusak Islam dari dalam, itu ada. Kemudian orang-orang yang pelajari Al-Qur'an, tapi, malah dia ujung-ujungnya ateis dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa? Karena dia hanya mengandalkan akal tanpa hati nurani kayak gitu. Nah, makanya di sini, dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa ini merupakan, apa ya, ayat akidah bukan pendidikan Islam yang berlandaskan ayat akidah gitu, yang mana kita di sini harus berpikir menggunakan akal dan hati nurani untuk bisa menjadi pohon yang baik seperti itu gitu, yang kuat akarnya gitu, artinya akidahnya yang kuat sehingga manfaatnya itu nggak akan ada habis-habisnya kayak gitu. Nah, kemudian ada juga, dalam pendapat oh gini, kalau dalam pendapat Al-Maraghi, ya itu kan ada tadi, orang kafir yang menukar nikmat Allah gitu ya, kemudian, dia bukan, ada beberapa orang yang menukar, nikmat Allah dengan kekafiran kayak gitu. Nah, di sini kalau dalam, dalam tafsir Al-Maraghi, yang dimaksud adalah orang kafir gitu, orang kafir yang memang, apa ya, memang nggak ya namanya juga kafir ya, menutup diri dari Islam gitu. Sehingga dia itu, tidak memiliki akidah gitu ya, tidak memiliki akidah, dan tidak memiliki ketaatan terhadap Allah gitu, tidak memiliki wala dan tidak memiliki keloyalitasan. Nah gitu ya, keloyalitasan terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, makanya di sini digambarkan bahwa orang kafir itu seperti, kalimat yang buruk dan pohon yang buruk kayak gitu. Dan, sempat dijelasin juga ya, bahwa kalau misalnya orang mukmin ketika orang mukmin meninggal gitu, dan yang diumpamakan tadi seperti pohon yang baik gitu ya, karena kalimat yang baik gitu. Nah, ketika orang mukmin meninggal maka, eee, apa ya, disebutkan dalam sebuah hadis gitu ya, maka, malaikat Israil ataupun malaikat pencabut nyawa itu, menarik nyawanya itu secara lembut gitu, secara perlahan gitu, "Wahai ruh dari jiwa yang tenang, kembalilah kepada ridha Allah," kayak gitu ya, kembalilah kepada keridhaan Allah gitu ya, sehingga, ruh itu keluar gitu ya, keluar dengan cara yang baik kayak gitu, dengan cara yang baik. Nah, sehingga ketika mukmin tersebut, udah tidak bernyawa dan diangkat ke langit gitu, maka baunya itu sangat harum sekali, harumnya itu nggak ada tandingannya di dunia, kayak gitu. Nah, sehingga, ketika sampai ke langit dan ketemu para malaikat, malaikat tuh bertanya gitu ya, "Ini
wangi harumnya siapa gitu ya, wangi harumnya siapa gitu ya, kemudian si fulan gitu. Nah, kemudian Allah menyuruh para malaikat, untuk menuliskan, nama orang mukmin tersebut di daftar hambaku, kata Allah, daftar hambaku dalam Illiyin, kayak gitu. Nah, kemudian ruh tersebut dikembalikan ke alam kubur, ke liang lahat, secara baik gitu ya, secara baik. Nah, namanya juga orang baik, maka diperlakukan secara baik gitu ya. Dan ya tentunya gitu ya, balasan surga untuk dia, kayak gitu, Masya Allah. Nah, kemudian orang-orang kafir, perbandingannya dengan orang-orang kafir gitu ya, orang-orang yang nggak taat kepada Allah, orang-orang yang nggak patuh dengan perintah Allah gitu ya, orang-orang yang nggak bertauhid kepada Allah gitu. Itu ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, itu, dicabut nyawa secara kasar gitu ya, secara kasar, secara gak baik pokoknya, sehingga dia merasakan sakit gitu. Bahkan ketika diangkat ke langit, dia seperti, bangkai gitu ya, bahkan baunya itu lebih dari bangkai gitu, karena dijelaskan ya dalam hadis tersebut bahwa baunya itu tidak ada tandingannya di dunia kayak gitu. Naudzubillah ya baunya seperti apa ya gitu, kadang kita bangkai aja itu udah nggak kuat gitu ya baunya seperti apa. Nah kemudian para malaikat sampai bertanya, "Bau seperti apa ini?" gitu ya, "Bau apa ini?" gitu. Kayak heran gitu ya. Nah, ternyata itu adalah bau, si orang kafir tersebut ya, bau jasad si orang kafir tersebut gitu, bau ruh si orang kafir tersebut. Maka Allah berkata, "Masukkan dia ke dalam daftar hambaku, dalam sijjin," gitu ya. Jadi kalau yang orang baik tadi itu di Illiyyin, kalau yang orang kafir itu di sijjin gitu. Dan tentunya gitu ya, tentunya dia dimasukkan ke dalam liang lahat secara kasar gitu ya, secara kasar sampai dilemparkan. Ibaratnya teman-teman kalau misal ngebuang sampah, pasti karena di tempat sampah itu udah bau banget, pasti dilempar ya. Tapi kalau misalnya teman-teman meletakkan benda yang harum, bagus, wangi, nggak mungkin dilempar karena takut rusak. Nah, sehingga diletakkan secara baik-baik gitu. Nah, begitu juga, jadi orang kafir tersebut dilemparkan ke dalam liang lahat gitu ya, secara kasar gitu, dan tentunya balasannya adalah neraka gitu. Jadi dalam tafsir ini dijelaskan gitu, dijelaskan perbandingan, orang orang mukmin dengan orang kafir semasa hidupnya sampai dia, telah meninggal gitu ya. Ini dalam, pendapat mufasir gitu ya. Namun kalau misalnya, terjemahan secara umum dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan, hanya saja Allah menjelaskan perumpamaan, kalimat yang baik dan pohon yang baik gitu. Nah kemudian Allah juga menjelaskan ya, tentang dirinya gitu dan lain sebagainya tentang perumpamaan tentang orang-orang kafir gitu, yang menukar kenikmatan dengan kekafiran gitu, naudzubillahi min dzalik gitu. Nah, kalau menurut pendapat yang lain gitu, menurut pendapat yang lain seperti dalam Juddat At-Tafsir gitu ya, min Fathil Qadir. Nah, dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan tentang keheranan gitu, keheranan terhadap orang-orang kafir gitu. Kok bisa ya orang kafir itu melakukan hal seperti itu gitu, melakukan hal yang keji seperti itu, menukar kenikmatan Allah dengan kekafiran. Padahal dia tahu kalau misalnya kenikmatan itu dari Allah gitu, tapi karena dia kafir gitu ya, dia menutup dirinya gitu. Nah, di sini, dijelaskan, kalau misalnya kita tersebut dijelaskan kalau misalnya di sini tuh bukan sebuah apa ya, bukan, di sini tuh lebih jelaskan kepada keheranan dan menunjukkan perbandingan kekafiran dan, kekafiran dan, orang-orang mukmin kayak gitu, orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Tapi kalau misalnya menurut, tafsir ini gitu ya, tidak dikatakan, walau alam bisawab, tidak dikatakan bahwa ini merupakan pendidikan Islam. Nah, namun, tentunya teman-teman, makna secara garis besarnya itu sama, sejalan, satu linear kayak gitu. Nah, cuman di sini dalam Jubdat At-Tafsir min Fathil Qadir lebih dijelaskan kepada keheranan orang-orang kafir. Kalau Al-Maraghi lebih dijelaskan kepada segi pendidikan Islamnya gitu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa orang-orang kafir di sini yang dimaksud adalah, bukan orang-orang kafir secara keseluruhan, tapi orang-orang Arab yang mengikuti bangsa Romawi gitu, sehingga, dia menjadi kafir gitu. Nah, tapi pendapat yang masyhur orang-orang kafir di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir keseluruhan gitu. Karena kenapa dikatakan seperti itu ya gitu, karena, Allah masih mengatakan hambaku gitu ya, dan, hambaku di sini Allah mengatakannya secara keseluruhan dan, Rasulullah, utusan Allah gitu, itu, diutus untuk
untuk seluruh umat manusia gitu, untuk seluruh umat manusia secara keseluruhan gitu. Nah, jadi, kafir yang di sini dimaksud adalah, orang-orang yang tidak menerima aturan Allah secara keseluruhan gitu. Nah, jadi, siapa dia gitu, nggak mesti orang Arab gitu ya, nggak mesti orang Arab yang mengikuti bangsa Romawi, siapapun dia ketika dia tidak mengikuti perintah Allah dan dia tidak mengikuti Rasulullah gitu ya, maka dia disebut kafir ataupun menutup dirinya dari muslim, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian adapun analisis ayatnya ya, bahwa, analisis ayat ini lebih kepada pembahasan perumpamaan yang Allah berikan gitu, yang Allah berikan di ayat awal, ayat ke-24 yakni kasyajaratin thayyibah, pohon yang baik gitu. Pohon yang baik itu seperti apa? Nah, tadi sempat saya singgung juga, pohon yang baik itu yang akarnya kuat ya teman-teman. Tentu akarnya kuat ini seperti kalimat yang baik yaitu la ilaha illallah gitu. Dengan kata la ilaha illallah, seorang mukmin akan kuat akidahnya, kayak gitu. Nah, kemudian jadi la ilaha illallah itu bukan cuman diucapkan dalam lisan ya, tapi juga udah ditanamkan dalam hati dan dalam dirinya, bahkan sehingga dalam kehidupan sehari-harinya, la ilaha illallah itu selalu mengiringinya gitu, sehingga dia malu berbuat maksiat, nggak sanggup berbuat maksiat karena ada la ilaha illallah dalam dirinya gitu ya. Nah, la ilaha illallah itu sama dengan la ma'buda illallah gitu. Nah, kemudian, pohon yang baik ini selain akarnya kuat, bentuknya juga bagus, indah gitu, sehingga, apa ya, kalau misalnya dibilang itu wujudnya dan fisiknya itu bagus, indah gitu, bukan berarti cantik, ganteng gitu ya, bukan. Tapi, dia itu indahnya itu, inner beauty gitu ya. Maksudnya itu, indah dari luar dan dalam gitu. Perilakunya indah gitu, perbuatannya indah dan segalanya gitu. Dan kemudian, pohon yang baik itu juga pohon yang selalu, berbuah gitu ya, atau, yang buahnya itu nggak pernah nggak pernah putus manfaatnya. Nah, para mufasir itu berpendapat ya, ini semua para mufasir setuju karena memang di sini nggak ada perbedaan pendapat ya, teman-teman, nggak ada perbedaan pendapat yang bertentangan maksudnya, tapi selinier semua. Nah, para mufasir itu berpendapat bahwa pohon yang baik itu seperti pohon kurma. Kenapa? Karena pohon kurma itu, pohon yang paling baik, pohon yang baik, akarnya bagus, akarnya kuat gitu ya, kemudian, buahnya itu enak gitu ya, enak buat dimakan dan selalu berbuah gitu, dan selalu berbuah. Dan manfaatnya itu nggak pernah putus untuk orang-orang kayak gitu. Nah, sementara kalau misalnya pohon yang buruk gitu ya, pohon yang buruk itu seperti, pohon hanzel kalau misalnya di dalam tafsir, di dalam apa ya, menurut para mufasir. Itu seperti pohon hanzel yang akarnya nggak kuat, terus buahnya itu pahit dan nggak apa ya, dan nggak ada manfaatnya kayak gitu. Nah, itu jadi perumpamaan perumpamaan orang mukmin dan orang kafir gitu. Perumpamaan orang mukmin yang dengan pohon yang baik dan kalimat yang baik, dan orang kafir dengan pohon yang buruk dengan kalimat yang buruk, kayak gitu. Nah, mungkin itu, bahasan dan tafsiran ya terkait terkait, surat Ibrahim ayat 24 dan 28. Ya, di sini saya sadar gitu bahwa apa yang saya jelaskan itu belum cukup mendalam ya, karena masih permukaan atau bahkan itu juga masih kurang ataupun masih ada beberapa, kesalahan kayak gitu. Nah, di sini saya mohon maaf dan jadi, bagi teman-teman yang mungkin mendengarkan nanti boleh dicek lagi di kitab-kitab lain gitu supaya, apa yang saya sampaikan bisa diluruskan oleh teman-teman sendiri gitu. Dan harapannya teman-teman, untuk nggak merasa puas gitu ya, sehingga bisa dicari lagi, sehingga kesalahan saya, tidak menjadi kesalahan jariah gitu ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Oke, kita sekarang lanjut kepada surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Nah, surat Al-Hasyr ini tuh, lebih dalam lagi ya teman-teman, karena di sana Allah itu menjelaskan tentang dirinya gitu, tentang sifat-sifatnya. Ada beberapa asmaul husna yang disebutkan, tapi ini, wah, masya Allah banget pokoknya ini juga gimana ya, kalau misalnya didalamin gitu ya, didalamin surat Al-Hasyr ini tuh, bikin merinding gitu, bahkan kayak mampu ngebuat nangis gitu ya. Nah, seperti apa suratnya? Nah, jadi suratnya tuh bunyinya kayak gini ya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana larai'atahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Oh, mohon maaf ada kesalahan.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Oke, Sadaqallahul Azim. Nah, dalam surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 ini, Allah tuh menjelaskan ya, makna makna secara umumnya gini, kalau misalnya Al-Qur'an ini diberikan kepada gunung, Allah itu masih memberikan perumpamaan untuk mendidik kita ya gitu, untuk Masya Allah banget ya. Kalau misalnya Al-Qur'an ini diberikan kepada gunung, maka gunung tersebut akan terpecah belah saking takutnya kepada Allah. Karena di situ ada karena ada apa ya, perjanjian, peraturan, kemudian dan segala macam ya. Al-Qur'an ini kan banyak ya mujizatnya dan isinya itu banyak tentang perjanjian, peraturan, siksaan gitu, ganjaran gitu ya. Nah jadi, gunung itu gunung yang sifatnya keras gitu, yang sifatnya keras, kokoh, gede, itu tak akan takut kepada Allah dan akan terpecah belah saking takutnya kepada Allah gitu. Dan itu ayat pertama maknanya ke sana gitu ya. Nah, kemudian, ayat kedua Allah menjelaskan ayat kedua, ayat 22 sampai 24 Allah menjelaskan tentang dirinya itu siapa ya, "Huwallahu ladzi la ilaha illahu" gitu ya, tiada Tuhan selain Allah gitu ya, alimul ghaibi wasyahadah gitu. Allah mengetahui yang tampak dan yang tidak tampak gitu ya. Kemudian Allah mengetahui segalanya gitu dan, Allah menjelaskan tentang dirinya gitu, bahwa Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu ya. Kemudian Maha Merajai gitu ya, Maha Kuasa, Maha Suci, Maha Perkasa, Maha, apa ya, Al-Malikul Quddus Salam, Maha Sejahtera, Salamul Mukminul, Maha menjaga keamanan, Maha memberi keamanan, Mukminul Muhaiminul, Azizul, Maha Perkasa, Azizul Jabbar, Maha Kuasa gitu ya. Nah, Allah tuh menjelaskan gitu bahwa Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi gitu ya. Allah itu yang maha segalanya. Allah maha memiliki segalanya gitu. Allah yang menjaga kita, Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga kita, Allah yang punya, Allah yang kuasa, Allah yang merajai. Pokoknya itu semuanya itu punya Allah gitu ya. Nah, jadi Allah tuh jelasin lagi gitu di ayat selanjutnya gitu ya. Bahwa semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah gitu ya, bertasbih kepada Allah gitu ya. Dan Allah itu wahwal azizul hakim gitu ya. Allah itu, maha perkasa dan apa ya, maha adil gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau dari beberapa pendapat mufasir ya, mau itu dari Ibnu Katsir, Quraisy Shihab, kemudian, Al-Jalalain gitu ya. Bahkan mufasir Kemenak gitu, itu nggak ada yang berbeda pendapat. Itu semuanya satu pendapat. Jadi kalau saya sependek pengetahuan saya selama ini, eee, tafsir-tafsir yang umum digunakan ketika menafsirkan ayat akidah itu semuanya sependapat gitu. Karena emang ayat akidah ini emang jalannya satu ya, emang segala ayat itu jalannya satu ke Allah gitu, dan ayat akidah ini maksudnya gimana ya, ayat inti gitu kalau misalnya menurut saya. Ayat inti seorang muslim untuk dia beriman gitu. Jadi, kalau misalnya dia salah paham akan akidah yang dia pelajari, ya bisa jadi salah dong gitu ya, dan apa yang dia lakukan bisa jadi salah gitu. Jadi ayat akidah ini tuh kalau misalnya, aku bilang tuh sakral gitu ya, saya bilang tuh sakral gitu. Jadi harus benar-benar dipelajari dengan akal dan hati gitu. Nah, kembali lagi gitu, dan di sini, eee, 3 mufassir yang tadi saya sebutkan ya, Al-Jalalain, Ibnu Katsir, kemudian Quraisy Shihab, itu menjelaskan bahwa ayat ini itu Allah mengajarkan kita tentang akidah, pendidikan Islam melalui akidah gitu ya.
melalui Al-Qur'an itu sendiri. Nah, jadi Allah ngasih tahu gitu, "Wahai manusia, kalau misalnya Al-Qur'an ini diberikan kepada gunung, maka gunung akan terpecah belah saking takutnya," gitu. Tapi kenapa banyak manusia dan Allah itu menurunkan Al-Qur'an ini kepada manusia, bukan kepada gunung gitu ya. Nah, tapi manusia itu nggak ada rasa takutnya gitu sama Allah. Ya dia buat maksiat, ya oke gitu, kayak nggak ada malunya gitu ya, dia buat maksiat oke-oke aja gitu. Dan, berjalan di muka bumi ini seakan-akan nggak punya salah gitu ya. Nah, dan dia ya, apa ya, dia lupa gitu bahwa dulu tuh dia pernah gitu, pernah memiliki janji yang kuat kepada Allah ketika masih di alam roh gitu. Nah, jadi, dijelaskan ya, bahwa dalam dalam ayat ini ya, khususnya ayat 21 itu menjelaskan seperti itu. Jadi kayak Allah itu ngomong loh, ngasih tahu loh kepada manusia, "Manusia kenapa gitu? Kenapa sih, kalian kok nggak takut?" Gitu ya. Nah, jadi, di situ harus menguatkan kita gitu, bahwa ketika kita baca Al-Qur'an, kita juga harus mengetahui maknanya, kita juga harus tahu kita juga harus mentadaburi, kita juga harus mengamalkannya gitu. Nah, sebagai bentuk, rasa loyal kita kepada Allah dan rasa takut kita gitu. Karena kalau misalnya kita, apa ya, kita ini manusia yang kecil gitu ya, bahwa Allah itu gampang aja mau mau memberikan mau mau ngapain kita tuh gampang aja gitu. Masa iya, kita yang kecil, yang lemah, beda sama gunung yang kokoh kuat gitu. Masa gunung bisa terpecah, masa kita enggak gitu. Artinya gunung aja takut gitu ya, yang gunung itu nggak punya akal gitu, nggak punya naluri, nggak punya hati gitu. Kita yang dikasih akal, naluri, hati, masa iya kita nggak takut dan kita nggak berpikir gitu. Nah, ini juga alasan kenapa Allah menurunkan Al-Quran itu kepada manusia, karena manusialah yang diberi akal gitu, sehingga manusia berpikir gitu loh, untuk berpikir akan ayat-ayat yang Allah turunkan gitu. Nah, jadi Allah itu mengajarkan manusia, "Ayo manusia berpikir," gitu, berpikir. Nah, di sini juga, para mufasir itu menjelaskan bahwa berpikir di sini dalam, memaknai ayat-ayat Allah itu nggak bisa dengan akal, tapi harus dengan, hati nurani gitu. Jadi akal dan hati itu harus berdampingan mmm, ketika kita mempelajari ilmu Allah kayak gitu. Karena kalau misalnya akal aja seperti yang saya bilang tadi, kalau akal aja itu nggak bisa teman-teman. Bisa jadi kita melenceng. Oleh karena itu kita menggunakan akal dan hati gitu ya. Nah, jadi ketika kita udah menjadi manusia yang sebaik-baiknya gitu ya, yang menggunakan modal yang Allah berikan yaitu akal dan hati, akal pikiran dan hati, naluri dan segala macam gitu. Dalam mempelajari ilmu Allah, maka kita bisa menjadi orang yang, orang mukmin. Kasyajaratin thayyibah seperti dijelaskan tadi gitu ya, pohon yang baik kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi Allah tuh Masya Allah banget ya, memberikan perumpamaan tuh manusia dengan gunung yang beda jauh banget gitu. Tapi di sini malah gunung gitu yang takut sama Allah, yang terpecah belah. Jadi di dalam tafsir itu dijelasin ya, bahwa manusia emang kalian nggak malu gitu, nggak malu apa sama Allah, sama gunung gitu. Gunung aja yang kuat, kokoh, perkasa terpecah belah karena takut sama Allah. Masa kalian enggak gitu. Nah, jadi intinya ke sana gitu ya. Jadi, itu mengajak kita untuk jadi orang yang taat gitu, orang yang taat, patuh pada Allah gitu, patuh pada Rasulullah gitu, dari risalah-risalah yang disampaikan dari, Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu. Dan Allah menjelaskan itu sebagai penguatan, Allah menjelaskan bahwa Allah itu yang memiliki langit dan bumi gitu, Allah yang menciptakan, Allah yang merajai, Allah yang maha kuasa, semuanya itu Allah. Allah yang, apa namanya, menjaga keamanan, Allah yang menjaga kita, Allah yang menciptakan kita, segalanya itu milik Allah gitu. Dan segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah, mau itu pohon, hewan, gunung, bahkan, benda-benda mati sekalipun itu bertasbih kepada Allah, karena memang segalanya itu milik Allah kayak gitu. Nah, jadi kita manusia gitu, kapan terakhir kita bertasbih kepada Allah gitu? Padahal kita kalau misalnya kita dibandingkan dengan makhluk lain, kita adalah makhluk yang paling sempurna gitu. Masa iya yang lain pohon, gunung, dan lain sebagainya itu bertasbih, masa kita nggak bertasbih gitu? Padahal kita adalah yang paling sempurna di antara mereka gitu. Dan Allah itu, Maha Perkasa, Maha Adil gitu ya. Allah adil akan makhluknya gitu. Oke, nah, udah ngomong panjang lebar ya, tapi sebenarnya ini, maknanya belum tapi sebenarnya apa yang saya sampaikan itu belum terlalu mendalam gitu ya, teman-teman. Nah, terima kasih ya, atas segala perhatiannya gitu ya, dan, karena udah bersedia mendengarkan gitu ya. Nah, mohon maaf atas segala kesalahan gitu, atas segala kekhilafan, mungkin ada perkataan saya yang melenceng gitu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
nanti disarankan bagi teman-teman yang mendengarkan, disarankan untuk ngecek lagi di kitab-kitab tafsir yang ada gitu. Karena, saya menjelaskan berdasarkan hafalan saya gitu. Jadi, saya takut ada kekeliruan kayak gitu ya, ada kekeliruan ataupun, lupa kayak gitu. Karena manusia, tidak luput dari kesalahan, kekhilafan, atau diserta lupa gitu ya. Nah, khusus untuk Bapak dosen, dan guru-guru saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan itu, mengandung kesalahan gitu ya dan nggak sesuai, misalnya nggak sesuai dengan apa yang ada di kelas, apa yang disampaikan oleh, guru-guru saya mohon maaf gitu karena, saya juga apa ya, nggak tahu gitu ya, maksudnya kesalahan yang dilakukan bukan, disengaja gitu, tapi tidak disengaja karena saya menyampaikan berdasarkan hasil bacaan saya dari makalah-makalah yang ada, yang makalah-makalah tersebut bukan diintegrasikan, tapi tercantum juga tafsir-tafsir yang lain gitu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak dosen dan mohon maaf kepada teman-teman semua dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala kesempurnaan hanyalah milik Allah. Maka saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin sampai sini dulu dan video ini dibuat untuk, memenuhi, tugas akhir saya, dalam tafsir ayat akidah yang diampu oleh Bapak Dr. Cucu Surahman, MPD dan, Bapak Dr. Aam Abdussalam Bapak Dokter mohon maaf, Bapak Dokter Aam Abdussalam MPD dan Bapak Dokter Cucu Surahman MAG. Oke, terima kasih banyak kepada guru-guru saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai sini dulu, semoga kita, bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.